Halo, selamat pagi Bapak Ibu SMP dan SMA Sekolah Dian Harapan. Pada hari ini saya Calvin Sandabunga selaku Curriculum Coordinator dan and Teacher Trainer. Hari ini kita akan sedikit sosialisasi tentang asesmen nasional, ya. Jadi apa sih asesmen nasional itu? Apakah dia sebagai pengganti ujian nasional? Terus pernah dengar-dengar tentang numerasi dan literasi itu maksudnya apa? Lalu apakah siswa juga akan mengerjakan soal seperti di ujian nasional? Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu muncul di benak kita mendekati akhir tahun ajaran baru. Nah, izinkan saya sebagai salah satu peserta dari AKM ini, jadi ada diklat AKM dan salah satu pengimbasannya adalah dengan memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan. Nah, baiklah, saya akan share screen saya. Oke, jadi hari ini kita akan saya akan sosialisasi, tapi baru kulit-kulitnya aja ya. Jadi lebih kepada pengenalan ya, pengenalan konsep dari asesmen nasional. Nanti di lain kesempatan saya akan menjelaskan lebih dalam lagi. Oke, asesmen nasional. Nah, sebelum kita masuk ke inti penjelasan dari asesmen nasional, mungkin sedikit brainstorming ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru-guru SMP SMA Sekolah Dian Harapan. Nah, apa sih perbedaan siswa dan murid Bapak Ibu? Ya, silakan ketik di kolom komentar ya, di chat meeting ya. Oke, apa perbedaan siswa dan murid? Silakan diketikkan Bapak Ibu. Jadi kira-kira siswa itu apa, murid itu apa? Silakan diketikkan ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sambil ada yang mengetik ya, saya akan bacakan jawabannya ya. Jadi ada yang menjawab siswa itu adalah pelajar yang ada di sekolah, sedangkan murid bisa di mana saja. Oke, good answer. Jawabannya yang bagus, jawabannya sangat bagus. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa siswa itu dia lebih fokus kepada hal yang berbau akademik, sedangkan murid itu bisa apapun ya. Oke, thank you. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi brainstorming-nya ini saya akan jawab ya. Jadi apa perbedaan siswa dan murid? Oke, nah ini jawaban dari apa yang saya cari di internet ya. Jadi kata siswa berasal dari bahasa Sanskerta, siya, yang artinya apapun yang Anda kerjakan atau katakan, saya menerimanya ya. Oke, nah sedangkan kata murid berasal dari bahasa Arab, yaitu muridan, yang berarti seseorang yang berkomitmen dan akarnya berasal dari kata keinginan yang kuat dari dalam diri. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk kembali ke topik kita hari ini ya, yaitu asesmen nasional. Sekian brainstorming dan juga intermezzo hari ini ya. Oke, asesmen nasional. Nah, jadi sebelum kita ke teknis, kita melihat dulu apa sih definisi dan tujuan dari asesmen nasional ini Bapak Ibu. Ya, di screen Bapak Ibu sudah nampak ya, jadi penilaian mutu setiap sekolah ya. Jadi mutu sekolah ini meliputi hasil belajar murid pada aspek literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas KBM-nya dan iklim sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebagai bahan refleksi dalam pengembangan kompetensi dan karakter murid, serta dijadikan sebagai dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Ya, jadi dua hal ini sebenarnya sudah sangat gamblang ya. Jadi definisi dan tujuan dari asesmen nasional itu sebagai mutu, penilaian mutu sekolah, ya, dan juga sebagai bahan refleksi. Jadi dengan adanya asesmen nasional ini sebagai penilaian mutu sekolah ini sebagai sudah sejauh mana ya dari aspek literasi, numerasi, dan juga karakternya. Dan juga iklim sekolahnya, jadi bisa ketahuan di asesmen nasional. Nah, selain itu, yang kedua ini juga sangat penting, yaitu bahan refleksi. Ya. Jadi ada hasil nanti dari asesmen nasional bisa dijadikan sebagai bahan refleksi dalam pengembangan kompetensi. Dan juga karakter murid, ya, serta dijadikan sebagai dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Ya, jadi nanti ada hasilnya, dari hasilnya itu kita bisa refleksi, bisa introspeksi diri, kira-kira kompetensi apa saja yang kita sudah baik, yang kita belum baik, sehingga apa action plan atau rencana aksi untuk bisa dikembangkan ya, tidak hanya akademik, tapi juga karakter murid kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang seperti yang paling banyak Bapak Ibu mungkin pertanyakan, asesmen nasional
Apa bedanya dengan ujian nasional? Apakah namanya saja yang berubah, ujian menjadi assessment, atau bagaimana? Ya, nah seperti yang sudah nampak di layar Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu ya. Jadi kalau ujian nasional yang selama ini SMP dan SMA itu diujikan di kelas 9 untuk SMP dan kelas 12 untuk SMA. Nah, sedangkan di asesmen nasional nanti ini akan diujikan di kelas 8 dan kelas 11. Jadi dia ada di tengah jenjang ya, tidak di akhir jenjang di SMP yaitu kelas 9 dan kelas 12 untuk SMA, tapi di tengah jenjang ya. Jadi untuk di SMP kelas 8 dan kelas 11 di SMA. Jadi itu perbedaan yang signifikan yang pertama ya. Jadi tidak di akhir jenjang tapi di tengah-tengah jenjang. Nah, lalu kalau ujian nasional kemarin itu dia bersifat sensus ya. Jadi semuanya kena, semuanya harus ikut ujiannya. Sedangkan asesmen nasional ini dia bersifat sampling atau survei ya. Jadi nggak semuanya, tapi hanya beberapa yang dipilih. Dipilih oleh siapa? Nanti ditentukan oleh dinas terkait, yaitu dinas pendidikan. Nah, lalu lamanya ya. Kalau ujian nasional selama ini ada 4 hari ya, jadi baik SMP maupun SMA itu 4 hari. Kalau SMP kan ada 4 pelajaran, SMA ada sekitar 8 pelajaran ya, sehingga butuh 4 hari. Nah, sedangkan asesmen nasional, dia cuma butuh waktu 2 hari Bapak Ibu ya, butuh waktu 2 hari ya. Nah, apa saja jadwalnya nanti saya tunjukkan ya. Nah, sekarang kalau ujian nasional itu masuk sebagai bagian dari kriteria kelulusan ya. Jadi kalau biasanya kan kita katakan, jadi kalau mau lulus harus ikut ujian nasional ya. Jadi itu salah satu syaratnya. Nah, sedangkan kalau asesmen nasional tidak Bapak Ibu ya. Jadi dia tidak menentukan kelulusan. Kenapa? Karena kembali lagi ke definisi dan tujuannya tadi. Dia sebagai penilaian mutu sekolah dan juga sebagai bahan refleksi. Sehingga yang diujikan untuk ujian nasional dia lebih bersifat konten, sedangkan asesmen nasional dia lebih bersifat kompetensi. Ya. Nah, ini yang mencolok juga Bapak Ibu ya. Jadi ujian nasional ini setelah ujian nanti hasilnya kan akan dibagikan kepada murid. Muridnya lihat, oh nilai saya segini gitu kan. Sedangkan untuk ujian nasional itu hasilnya disimpan oleh sekolah sebagai bahan refleksi. Sehingga siswa ini nanti ketika mengikuti asesmen nasional ini betul-betul natural ya. Jadi tidak di apa istilahnya, jadi tidak dibuat-buat. Nanti kan ada guru yang memberikan jawaban, jadi tidak seperti itu. Jadi karena tujuannya apa? Sebagai bahan refleksi. Jadi sekolah mendapatkan hasil ya sebagai bahan refleksinya sekolah. Nah, jadi itu perbedaan dari asesmen nasional dan ujian nasional. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, oh apakah ini sebagai penggantinya? Saya pikir tidak ya, karena dari tujuan dan definisinya saja, fungsinya saja, bahkan teknisnya itu sangat berbeda. Ya, jadi asesmen nasional bukanlah pengganti ujian nasional ya. Oke, lanjut. Nah, di dalam asesmen nasional, kita sekarang fokus ke asesmen nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam asesmen nasional ini ada 3 instrumen utama ya yang akan di assess ya. Yang pertama yaitu AKM. Nah, ini yang paling sering kita dengar Bapak Ibu ya, AKM atau singkatan dari Assessment Kompetensi Minimum ya. Lalu ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Apa itu AKM, apa itu survei karakter, dan apa itu survei lingkungan belajar. Nah, oke, yang pertama, asesmen kompetensi minimal, ya. Nah, minimum ya. Oke, AKM. Nah, ada 2 Bapak Ibu, yaitu kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Nah, apa sih kemampuan literasi? Apa sih kemampuan numerasi? Apakah literasi itu bahasa Indonesia? Lalu numerasi itu matematika? Nah, kita akan lihat penjelasannya lebih jauh. Nah, oke. Nah, hal apa yang akan diujikan pada AKM ya? Asesmen kompetensi minimum ya. Jadi ada 2 tadi yang seperti saya sebutkan, literasi membaca atau literacy itu sendiri ya, dan numerasi ya. Nah, kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari literasi membaca dulu. Untuk kontennya sendiri dia akan ada 2 ya, teks informasi dan juga sastra ya, atau fiksi ya. Teks informasi dan sastra atau fiksi. Lalu untuk numerasi, dia ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Nah, itu untuk kontennya. Ya. Lalu proses kognitifnya ya, mungkin ini lebih ke arah-arah seperti taksonominya ya, taksonomi kalau biasa kita pakai taksonomi belum ya. Nah, kalau proses kognisinya untuk literasi itu yang pertama yang paling level bawah itu berarti siswa diharapkan bisa menemukan
ya. Lalu setelah itu semakin naik siswa diharapkan bisa menginterpretasi dan mengintegrasi. Nah, yang paling tinggi yaitu siswa bisa menjudge atau mengevaluasi dan juga pada akhirnya bisa berefleksi. Jadi merefleksikan informasi yang didapatkannya. Nah, itu proses kognisi untuk literasi membaca. Jadi menemukan interpretasi dan integrasi. Jadi dia interpretasikan ya. Kan kalau di pertama tadi cuma mencari. Jadi misalnya ada teks, dia cari, lalu dapat, oke itu jawabannya. Nah, naik lagi levelnya yaitu diinterpretasi. Jadi dia akan membaca, memahami, lalu menginterpretasikan. Lalu ada bahkan mengintegrasikan. Jadi dari bacaan-bacaan itu setelah diinterpretasikan dia bisa mengintegrasikan, bisa dengan konteks kehidupan ya, bisa dengan konteks masa depan begitu ya. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi dan refleksi. Jadi setelah dia mendapatkan informasinya, dia melakukan judgment atau penilaian atau evaluasi. Apakah ini benar, apakah ini salah, apakah ini perlu diberi kritisi atau masukan, apakah ini sudah benar. Lalu di akhirnya refleksi. Jadi guru-guru kita berharap siswa kita ini bisa merefleksikan. Dia pinter aja, tahu aja, tapi kalau dia nggak bisa merefleksikan untuk dirinya kan juga percuma ya. Nah itu untuk literasi membaca, proses kognisinya. Di di numerasi ya, jadi ada 3 proses kognisinya. Proses kognisi pertama adalah pemahaman ya. Jadi siswa paham dulu nih ya. Siswa paham dengan soalnya, siswa paham dengan permasalahannya, siswa paham dengan apa yang ditanyakan ya. Lalu yang kedua dia terapkan. Misalnya ada rumus tertentu, ada perhitungan tertentu, ada logika tertentu, ada teori-teori matematis yang perlu dikerjakan, dia terapkan. Ya, lalu terakhir yang paling tinggi yaitu dia menalar. Ya, dia menalar, dia mengasosiasi. Nah, lalu ada lagi Bapak Ibu yang paling penting komponen ketiga yaitu konteks ya. Ini mungkin yang biasanya kita jarang lihat di ujian nasional ya. Jadi di AKM, literasi maupun numerasi ini ada istilahnya konteks ya. Jadi soal-soal AKM-nya ini akan dikontekskan dengan personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi misalnya untuk literasi sendiri, misalnya ada bacaan, apakah itu bacaannya bacaan bersifat personal, apakah itu sosial budaya, apakah itu saintifik, itu ada konteksnya. Lalu nanti konteks itu masuk dalam misalnya kalau literasi misalnya teks fiksi ya, misalnya dongeng misalnya ya, atau misalnya legenda, itu berarti mungkin bisa masuk ke sosial budaya. Lalu proses kognisinya ada bisa menemukan, interpretasi integrasi, dan evaluasi refleksi. Jadi seperti itu ya. Sama seperti juga di numerasi ya, jadi ada konteksnya. Oke, jadi di numerasi ini tidak melulu tentang matematika. Jadi bisa jadi misalnya scientific begitu ya. Jadi misalnya konteksnya konteks misalnya pembelajaran IPA atau pembelajaran IPS. Misalnya IPS dia diberikan data tentang statistika pertumbuhan penduduk di suatu wilayah ya. Jadi anak-anak di sini misalnya diminta melakukan data dan ketidakpastian di situ ya. Jadi siswa diminta membaca data ya, bisa seperti itu. Jadi konteksnya ya. Jadi ini adalah 3 komponen yang akan ada di AKM yaitu konten, proses kognisi, dan konteksnya. Nah, sekarang bentuk soalnya seperti apa? Kalau selama ini untuk ujian nasional ada pilihan ganda, ada juga beberapa yang isian atau esai. Nah, sedangkan bentuk soal AKM ini dia lebih bervariasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian ya. Jadi mungkin kalau di nasional kan cuma ada pilihan ganda ya. Nah, kalau di AKM ini ada pilihan ganda kompleks. Jadi A, B, C, D, E misalnya siswa bisa pilih B dan C begitu ya. Jadi siswa tidak menebak-nebak ya. Jadi tingkat kognisi siswa bisa betul-betul bisa terukur karena tidak hanya satu jawabannya ya. Lalu menjodohkan ya. Jadi ini seperti biasa ya. Jadi ada jawaban di sebelah kiri, ada soal di sebelah kiri, jawaban di sebelah kanan, atau ada pernyataan di sebelah kiri dan kalimat di sebelah kanan, mereka jodohkan. Isian singkat saya pikir dan uraian juga sudah jelas ya. Oke, itu untuk bentuk-bentuk soalnya. Nah, itu tadi yang pertama ya, assessment kompetensi minimum atau AKM. Sekarang kita pindah ke bagian kedua dari assessment nasional, yaitu survei karakter. Ya, jadi survei karakter ini sebenarnya akan mengukur hasil belajar emosional murid yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ya, jadi ada 6 poin dari profil pelajar Pancasila yang akan di cover, akan
diberikan dalam bentuk survei karakter, meliputi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kebinaan global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Jadi akan ada semacam survei supaya kita bisa tahu nih karakter siswa kita bagaimana, ya. Oke, dan terakhir ada survei lingkungan belajar ya. Jadi survei ini ditujukan tidak hanya kepada murid ya, tapi juga kepada guru dan kepala sekolah ya, supaya nanti ada perspektif yang berbeda yang kelihatan ya. Jadi kalau misalnya siswa bilang, misalnya guru dan kepala sekolah bilang, oh sekolah kami sudah kondusif kok lingkungan belajarnya, tapi ternyata dari perspektif siswa belum ya. Jadi perlu ada refleksi lagi kepada sekolah ya, yang mananya yang kita masih kurang. Ya, lalu Kemdikbud memberikan alokasi waktu 2 minggu untuk guru mengisi survei lingkungan belajar. Ya, jadi tidak terburu-buru. Kalau siswa tadi kan sudah saya jelaskan ya, jadi kalau siswa sudah dijadwalkan, sedangkan kalau guru dan kepala sekolah ini dia akan dialokasikan, boleh isi kapan saja, tapi within dalam 2 minggu itu ya. Oke. Nah, tadi yang bertanya-tanya bagaimana jadwalnya ya. Jadi untuk SMP SMA sendiri dia jadwalnya seperti ini. Misalnya di hari pertama itu nanti ada tes literasi dan survei karakter. Ya, masing-masing untuk misalnya literasi 90 menit sedangkan survei karakter 30 menit. Itu untuk hari pertama. Sedangkan untuk hari kedua akan ada tes numerasi. Waktunya sama seperti hari pertama, tes numerasinya 90 menit, lalu survei lingkungan belajarnya 30 menit ya. Nah, ini untuk siswa ya. Kalau untuk guru dan kepala sekolah kan cuma mengisi survei lingkungan belajar dan itu pun boleh di dalam 2 minggu itu ya. Boleh ditentukan kapan bisanya. Oke, ini mungkin yang terakhir ya Bapak Ibu ya, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ya, jadi di sini akan ada 36 soal literasi dan numerasi ya. Dan dia berbasis komputer ya, jadi computer based, berbasis komputer dan juga adaptif. Apa sih maksud dari adaptif ya? Jadi adaptif di sini dimaksudkan misalnya seperti ini. Katakanlah soal numerasi. Ketika siswa mengerjakan soal pertama dan ternyata jawabannya kurang tepat, tingkat kesulitannya akan berkurang ya. Jadi soal berikutnya tingkat kesulitannya akan berkurang. Sedangkan jika misalnya jawabannya benar, tingkat kesulitannya akan makin meningkat ya. Jadi antara siswa 1 dan siswa 2 selain soalnya akan berbeda, soal berikutnya juga akan berbeda tergantung dengan tingkat kompetensi dari murid. Lalu seperti tadi yang saya sudah jelaskan, tidak semua siswa ya, jadi random sampling saja dari Kemendikbud. Jadi misalnya Kemendikbud dia akan menentukan 45 murid ya. Jadi kami mau yang SMP 45 murid ini, yang SMA 45 murid ini ya. Jadi kalau kita kan siswa kita di kelas 9 tahun ajaran ini kan sekitar 150-an ya. Jadi dari 150-an ini nanti akan hanya ada 45 orang yang mengikuti asesmen nasional ini ya. Begitu pula dengan murid SMA kita ya. Jadi dari murid SMA kita yang sekitar 200 nanti cuma ada 45 ya. Jadi itu saja penjelasan singkat, pengenalan singkat tentang asesmen nasional ya. Nanti detailnya terkait dengan kita akan lebih dalam membahas tentang literasi dan numerasi di pertemuan selanjutnya, tentang bagaimana jenis-jenis soal, lalu bagaimana bentuk-bentuk soal, lalu bagaimana tahap-tahapannya. Jadi kan misalnya kayak literasi itu kan ada 3 tahapan, sedangkan numerasi itu ada 2 tahapan, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi demikianlah pertemuan sosialisasi singkat dari saya terkait asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM, survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan boleh tag saya ya, boleh mengirimkan pesan baik melalui email maupun lewat Microsoft Teams yang sama-sama kita gunakan. Ya, demikianlah pertemuan kita Bapak Ibu hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menikmati hari ini. Terima kasih.